Seorang pria berinisial BN 48 tahun tewas ditusuk adik iparnya sendiri berinisial NFP 30 tahun, menggunakan senjata tajam jenis badik saat berada di mobil di Jalan AMD, RT 12, RW 06, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Kamis malam tanggal 12 September tahun 2024. Pelaku menusuk beberapa kali ke tubuh korban BN dan anak korban yang berjumlah 2 orang, masih berada di dalam mobil juga istri korban atau kakak kandung dari si tersangka sedang keluar mobil, untuk menurunkan barang-barang, kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Nicholas Ari Lilipali saat jumpa pers di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Peristiwa itu terjadi setelah korban bersama keluarganya pulang dari acara keluarga di Bintaro, Tangerang Selatan. Menurut keterangan dari tersangka, dia membawa badik untuk berjaga-jaga, jangan sampai kakak iparnya balik menyerangnya, papar Nicholas. Pelaku pun menghampiri kakak iparnya, BN, dan terjadi argumentasi serta saling menantang. Kakak iparnya, korban ini mengeluarkan kata-kata kotor yang membuat pelaku NFP semakin marah dan benci. Akhirnya, karena emosinya dia keluarkan badik dari pinggang, dan ditusukkan berulang kali ke kakak iparnya, yang masih berada di dalam mobil. Pelaku dikenakan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Nicholas menambahkan pelaku NFP dendam kepada kakak iparnya korban BN lantaran adanya peristiwa pelecehan seksual, yang dilakukan adik dari korban terhadap istri pelaku. Ini istrinya dilecehkan oleh adik dari korban. Jadi dia melapor ke korban BN, malah korban membantu adiknya. Korban melontarkan kata-kata kotor terhadap si pelaku, disitulah dia pelaku merasa dendam, tuturnya. Ya, selamat siang rekan-rekan jurnalis. Pada siang hari ini kami rilis terkait dengan perkara pada tanggal 12 September tahun 2024 sekitar pukul 20.45 di mana telah terjadi diduga melakukan perbuatan yang melanggar pasal 340 dan atau 338 dan atau 351 ayat 3 KUHP, di mana kronologisnya si tersangka dan korban ini adalah kakak ipar dan adik ipar. Memang mereka, adik ipar ini selaku tersangka merasa dendam sudah sekitar 6 tahun yang lalu, merasa kakak iparnya tidak bisa mampu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga si tersangka yang merupakan adik ipar ini merasa bahwa si korban, dalam hal ini kakak ipar, malah membantu adik kandungnya dan menyalahkan si pelaku adik ipar ini. Dari situlah memang selama ini sudah 6 tahun lebih hubungan kakak ipar dan adik ipar ini tidak harmonis, dan si adik ipar dalam hal ini tersangka melarang kakaknya yang merupakan istri daripada korban untuk jangan sampai bertemu dengan adiknya. Nah, pada saat kejadian kebetulan istri dari pelaku bersama-sama dengan kakak ipar dan kakak kandung daripada si pelaku dan orang tuanya sama-sama pergi mengikuti acara keluarga di Bintaro. Pada saat kembali pada malam itu, si pelaku adik ipar ini mau menemui istrinya atau menjemput istrinya karena mereka tinggal di daerah Cibubur, sedangkan di TKP itu di daerah keluarga daripada si pelaku ini sendiri. Nah, karena pada saat datang mau menjemput istrinya, si pelaku ini melihat kakak iparnya itu korban ini, langsung amarahnya timbul, emosinya timbul karena ada rasa dendam yang sudah kurang lebih 6 tahun yang lalu, sehingga dari situlah dia mengambil badik yang biasanya tersimpan di dalam jok sepeda motornya, dia masukin di celananya dia, dan dia menurut keterangan dari si tersangka bahwa
Dia berjaga-jaga untuk menjaga-jaga dan sampai kakak iparnya ini balik menyerang dia. Nah, dia menghampiri kakak ipar ini, korban ini, dan selanjutnya terjadi argumentasi, saling nantang-menantang. Dan disitulah kakak ipar atau si korban ini mengeluarkan kata-kata kotor juga yang membuat dia semakin marah dan benci. Akhirnya karena emosinya, dia keluarkan itu badik yang ada di pinggangnya dia, dan dia melakukan penusukan berulang kali ke kakak ipar atau korban ini yang masih berada di dalam mobil korban. Kebetulan anak-anak korban sebanyak 2 orang juga masih berada di dalam mobil itu, dan istri korban, kakak kandung daripada si pelaku, itu sudah di luar mobil untuk mau menurunkan barang-barang bawaan mereka. Jadi dalam peristiwa ini, motif daripada kejadian ini adalah rasa dendam yang kesumat, ya, rasa dendam yang tidak tertahankan lagi. Dan pasal yang dilanggar itu pasal 340 KUHP dan atau pasal 38 KUHP dan atau pasal 351 KUHP, ancaman pidananya 15 tahun penjara dan atau hukuman mati dan atau seumur hidup dan 20 tahun penjara. Bang, itu dendam 6 tahun lama, dendam kasus apa ya, Bang? Jadi ada peristiwa di mana terjadi pelecehan seksual. Ini istrinya dilecehkan oleh adik daripada korban. Jadi dia melapor ke korban, malah korban membantu adiknya. Korban melakukan kata-kata kotor juga terhadap si pelaku. Disitulah dia merasa dendam. Dia tidak bisa membalas. Dia merasa bahwa kakak iparnya ini kok bisa, adiknya sudah melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya, kenapa kok bisa dibantu? Ya. Pelaku bekerja sebagai apa? Ya. Pelaku bekerja sebagai apa? Pelaku sebagai security. Ya. Kalau ya, di dalam mobil kan ada anak dari korban sendiri, itu apakah nantinya ada apa? Pendampingan. Iya. Psikologi atau gimana? Pada intinya kita dari pihak kepolisian mempunyai kewajiban untuk memberikan pendampingan terhadap istri daripada korban dan juga anak-anak dari korban, karena tersangka adalah adik kandung daripada istri dari korban dan korban adalah suami, sedangkan anak-anak dari korban itu adalah keponakan daripada si pelaku sendiri. Jadi dalam hal ini sampai saat ini juga istrinya belum bersedia untuk diambil keterangan dan masih fokus dengan pemakaman, dan korban juga sudah selesai diotopsi di Rumah Sakit Polri, dan selanjutnya tahapan yang terhadap tersangka adalah tahap penyidikan. Sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Pada saat pelaku melakukan penganiayaan ini, apakah dipengaruhi minuman alkohol atau gimana? Tidak ada sama sekali. Pelaku dalam kondisi normal, hanya spontanitas dia karena berpapasan dengan si korban, karena rasa dendam yang sudah bertahun-tahun dirasakan sama dia, dan memang dia sudah mengingatkan keluarganya, sudah mengingatkan istri dari korban juga, dan orang tuanya pun dia ingatkan jangan pernah dia bertemu dengan si korban, karena juga pernah korban juga mengancam dia, jadi sama-sama juga pernah mengancam. Jadi disitulah rasa dendam dia yang sangat kesumat, yang tadi malam itu dia lampiaskan terhadap korban. Kejadian si korban ada perlawanan ke pelaku. Korban pada saat itu dalam mobil, jadi terjadi perang mulut awalnya, perang mulut, cekcok, terus langsung pelaku mengeluarkan badik dan langsung melakukan penusukan terhadap korban. Jadi korban tidak punya kesempatan untuk melawan dan tidak punya kesempatan juga untuk menghindar karena masih di dalam mobil. Barang bukti yang diamankan antara lain badik dan juga baju yang digunakan oleh korban dan juga yang digunakan oleh tersangka.